Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di malam makin mencekam. Sudah 4 tahun Gilang tinggal di Batam. Hidupnya di sana tidak mudah, pekerjaan serabutan, tidur di bedeng proyek, makan seadanya. Tapi semua itu dijalaninya demi satu alasan, membahagiakan Bu Lestari, satu-satunya keluarga yang masih ia punya setelah ayahnya meninggal sejak ia SMA. Dulu, setiap hari Minggu, Gilang selalu menyempatkan diri menelpon ibunya. Kadang lewat suara, kadang video call walau sering terputus-putus karena sinyal kampung. Tapi setahun terakhir nomor itu tak pernah aktif. Ia sudah berkali-kali mencoba, dari pagi sampai tengah malam, tapi tak pernah bisa tersambung. Kadang muncul rasa khawatir, tapi ia selalu berpikir positif. Mungkin ibu cuma ganti nomor. Atau sinyal di Karangsari makin parah, ujarnya saat ditanya rekan kerjanya. Namun kegelisahan itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap selesai bekerja dan berbaring di kasur tipis pojok mes, pikirannya selalu melayang ke rumah tua di Karangsari. Ia mencoba menghibur diri dengan berkata, "Ibu, pasti sehat, ibu kan kuat." Tapi di balik matanya yang terpejam, selalu ada bayangan perempuan tua dengan rambut yang mulai memutih. Duduk sendirian di dapur gelap, menanti suara anaknya dari seberang pulau. Sampai malam itu datang. Hujan deras mengguyur atap seng mes seperti dihantam batu kerikil. Listrik padam. Teman-temannya sudah tertidur lebih dulu. Gilang hanya bisa menatap gelap sambil menunggu matanya terpejam. Lalu dalam sunyi, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Gilang berdiri di jalan depan rumah lamanya. Hujan deras turun, membasahi seluruh tubuhnya. Dari kejauhan terlihat sosok Bu Lestari berdiri di teras. Tubuhnya kuyup. Tangannya melambai pelan. "Gilang, Gilang, pulang nak." Suaranya serak, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Tapi matanya jelas, sayu, kosong. Gilang berlari mendekat. Tapi langkahnya berat, seperti diikat sesuatu. Dan semakin ia berusaha maju, sosok ibunya makin menjauh ke dalam kegelapan. Gilang terbangun dengan nafas berat. Kaosnya basah oleh keringat. Suara hujan masih mengguyur luar sana, tapi kini terdengar seperti gema yang mengganggu. Ia duduk lama, memeluk lutut. Diam, menatap lantai. "Ini bukan mimpi biasa," bisiknya. Pagi harinya Gilang tidak masuk kerja. Ia duduk lama di pinggir dermaga, melihat kapal barang bersandar. Tangannya gemetar saat menelpon mandornya. "Pak, saya mau berhenti. Saya harus pulang." Tak ada yang bisa menghentikannya. Ia naik kapal feri ke Tanjung Priok, lanjut bus ekonomi ke terminal. Dari sana ia ganti ke bus malam tujuan Jawa Barat. Perjalanan 2 hari 1 malam terasa seperti mimpi yang panjang. Di dalam bus, ia tidak tidur. Matanya terus menatap keluar jendela, melihat bayangan pohon lewat cepat dan gemuruh langit malam yang muram. Tangannya meremas tali tas, hatinya campur aduk. Sopir membangunkannya saat bus berhenti di pertigaan kecil menuju Karangsari. "Mas, ini tempatnya kan?" Gilang mengangguk pelan, turun, lalu berjalan menyusuri jalan tanah. Lampu jalan hanya satu, berdiri jauh di ujung. Kaki Gilang melangkah pelan di antara jalan setapak yang dikelilingi sawah gelap dan pohon bambu di kiri kanan. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan sisa daun kering. Suara jangkrik terdengar nyaring. Sesekali terdengar kodok bersaut-sautan. Gilang menarik napas dalam-dalam saat melihat rumah itu dari kejauhan. Rumah tua dengan cat dinding pudar, pagar bambu setengah roboh, dan lampu teras yang masih menyala redup. Ia berdiri di depan pagar, diam, tidak langsung masuk. Tangannya gemetar saat mendorong pintu pagar, berderit pelan. Rumput liar menjulur sampai tangga teras. Gilang naik satu persatu anak tangga, lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia menunggu. Lalu dari dalam terdengar langkah, kaki pelan, menyeret. Pintu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri Bu Lestari. Wajahnya seperti dulu. Rambut digelung sederhana, mata sayu, kulit keriput, tapi senyum itu masih sama. "Ibu," suara Gilang tercekat. "Gilang, anakku." Suara Bu Lestari serak. Ia memeluk Gilang dengan erat. Tubuhnya kecil dan ringan, tapi pelukannya hangat. Sehangat pelukan yang Gilang rindukan selama bertahun-tahun. Malam itu, Gilang tidur di kamar lamanya. Kasur kapuk masih ada, hanya lebih tipis. Bau tanah dari lantai semen masih sama. Suara kodok dari belakang rumah masih terdengar. Semuanya seperti dulu.
Bu Lestari menyuguhkan teh hangat dan pisang goreng. Duduk di sudut ruangan sambil memperhatikan anaknya yang minum pelan. "Ibu nggak kemana-mana kan?" tanya Gilang sambil menatap ibunya. "Ibu di sini, Gilang. Ibu nunggu kamu pulang," jawabnya pelan sambil tersenyum. Hati Gilang terasa hangat, tapi di sudut lain ada rasa aneh yang menggantung. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya lelah, malam makin larut. Lampu ruang padam, angin bertiup dari jendela tua. Tirai bergerak pelan. Gilang memejamkan mata mencoba tidur. Tapi suara detak, jantungnya sendiri terdengar lebih keras dari biasanya. Di balik matanya yang tertutup, ia masih bisa melihat wajah ibunya menatapnya lama tadi. Tatapan yang tidak bisa ia jelaskan. Tatapan yang membuat tengkuknya dingin dan dadanya terasa penuh. Ia menarik selimut sampai leher, diam, mendengarkan rumah itu senyap, terlalu senyap. Gilang memejamkan mata, tapi pikirannya tidak ikut tenang. Tubuhnya memang lelah, tapi ada yang membuatnya enggan tertidur sepenuhnya. Suara-suara dari luar kamar tidak ada. Bahkan suara kodok di belakang rumah terasa pelan, seperti dijauhkan. Yang ada hanya detak jantung sendiri, dan bayangan wajah ibunya yang muncul berkali-kali di dalam kepala. Ia membalikkan badan, matanya tetap terpejam, tapi indranya siaga. Ada angin tipis yang menyusup dari celah jendela kayu. Bau tanah, debu, lama dan sisa aroma pisang goreng bercampur menjadi satu. Tangannya menggenggam pinggiran selimut erat-erat. Ia tidak mengerti kenapa suasana rumah yang seharusnya membuatnya tenang malah membuat dadanya berat. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak pulang. Mungkin karena ia sendiri sudah lupa seperti apa rasanya tidur di rumah ini. Gilang terlelap tapi tidurnya gelisah. Beberapa kali ia menggeliat, menarik napas dalam dan mengerang kecil tanpa sadar. Sampai akhirnya langit di luar mulai terang. Ayam tetangga berkokok dari kejauhan. Udara masih dingin saat ia membuka mata pelan. Ia duduk di kasur, menatap sekeliling kamar. Lemari tua di pojok masih berdiri miring. Meja kayu dengan taplak batik masih di tempat yang sama. Tapi ada lapisan debu di sisi laci, tipis tapi terasa asing. Jendela kamar terbuka setengah. Tirai bergerak pelan tertiup angin pagi. Gilang bangkit berjalan keluar kamar. Ia mencium aroma nasi goreng dari dapur. "Ibu?" panggilnya sambil melangkah. "Dapur, nak," jawab suara dari dalam. Ia sampai di dapur dan melihat Bu Lestari berdiri di dekat tungku. Memakai daster coklat tua, rambutnya disanggul rapi. Ia sedang mengaduk nasi di wajan besi. Asap tipis naik ke langit-langit. "Ibu masak apa?" "Pagi-pagi begini?" tanya Gilang sambil tersenyum. "Nasi goreng kampung, favoritmu," saut ibunya tanpa menoleh. Gilang duduk di bangku kayu dekat meja makan. Ia memperhatikan dapur itu. Dapur tempat ia sering main sembunyi-sembunyi saat kecil. Semua masih sama, tapi sekarang terasa lebih sempit, lebih sepi. "Ibu tidur jam berapa semalam?" tanya Gilang pelan. "Enggak tahu, Man. Ibu enggak nyadar." "Yang penting kamu udah pulang," jawab ibunya pelan. Gilang hanya mengangguk. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi mulutnya terasa berat. Ia hanya menatap punggung kurus ibunya yang bergerak lambat di depan tungku. Tak lama, sarapan siap. Mereka makan berdua. Gilang bercerita sedikit tentang pekerjaan di Batam. Tentang proyek yang sering molor, gaji telat, teman-teman satu mes yang kadang saling curiga. Bu Lestari hanya mendengarkan sambil mengangguk pelan. "Yang penting kamu sehat. Kalau kamu sehat, ibu juga tenang," ucapnya sambil menyendok nasi perlahan. Gilang menatap wajah ibunya. Ada lingkaran gelap di bawah mata. Wajahnya lebih pucat dibanding terakhir ia lihat lewat video call dulu. Tapi senyum itu tetap sama. Hanya sorot matanya berbeda. Lebih kosong. "Ibu nggak pernah keluar rumah?" tanya Gilang. "Jarang." "Udah tua?" "Man, capek kalau jalan jauh," jawabnya sambil menatap piring. Gilang ingin bertanya lebih banyak, tapi lagi-lagi mulutnya berat. Mungkin karena tidak enak hati, atau karena sesuatu yang ia sendiri belum bisa jelaskan. Hari itu mereka tidak banyak bicara. Gilang membersihkan halaman. Rumput liar sudah menutupi sebagian jalan setapak. Ia juga membetulkan satu sisi pagar bambu yang patah. Sementara Bu Lestari duduk di kursi rotan di teras, menenun tikar dari daun pandan kering. Kadang Gilang mencuri, pandang. Ibunya hanya menunduk, tenang. Tapi ada saat-saat di mana ia merasa ibunya seperti sedang menatapnya dari ekor mata, diam-diam,
Tatapan yang tidak biasa. Sore menjelang, langit mulai kemerahan. Gilang duduk di depan rumah, membawa 2 cangkir teh. Ia menyerahkan satu pada ibunya, yang hanya mengangguk pelan dan meminum seteguk. "Ibu," Gilang mulai bicara. "Kenapa nomor HP ibu nggak aktif setahun ini?" Bu Lestari tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit lalu berkata pelan, "Ibu nggak pakai HP lagi. Udah rusak. Lagian ibu juga nggak ngerti pakainya." Gilang mengangguk, tapi hatinya tidak puas. Rasanya ada yang disembunyikan. Tapi ia tidak mau memaksa. Malamnya, Bu Lestari masuk kamar lebih dulu. Gilang duduk sendirian di ruang tengah. Ia memandang foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Foto lama. Wajah ayahnya yang sudah meninggal dan dirinya saat masih kecil berdiri di antara kedua orang tuanya. Foto itu buram. Bingkainya sudah kusam. Ia menarik napas panjang. Lampu ruang temaram. Ia berdiri dan menuju kamar. Melewati lorong pendek yang menghubungkan ruang tengah dan kamar tidur. Angin bertiup pelan dari celah-celah genteng. Gilang berhenti sebentar. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di ujung lorong. Tapi saat ia menoleh, tak ada apa-apa. Hanya bayangan. Ia masuk kamar dan menutup pintu pelan. Lampu meja redup menyala. Ia duduk di kasur, menatap langit-langit. "Ibu kayaknya beda," gumamnya pelan. Tapi ia cepat menggeleng, mencoba menepis pikirannya sendiri. Mungkin hanya karena rindu yang terlalu dalam, atau karena dirinya sudah terbiasa dengan bising kota, lalu kini tubuhnya perlu waktu menyesuaikan kembali dengan sunyi desa. Ia berbaring, menarik selimut lagi, sama seperti semalam. Tapi kali ini ia tidak langsung memejamkan mata. Ia menatap pintu kamar. Terbuka sedikit, menciptakan celah gelap. Di antara celah itu, sesekali ia seperti melihat bayangan bergerak. Tapi ia tidak yakin. Ia pejamkan mata cepat-cepat, menarik napas panjang, mencoba tidur. Tapi tidur malam itu tidak datang dengan tenang. Gilang berkali-kali terbangun. Kadang karena mimpi yang tak jelas bentuknya, kadang karena suara halus seperti langkah di ubin yang terlalu tua. Ia membuka mata perlahan, menatap langit-langit, kamar yang hanya diterangi cahaya pucat dari lampu meja. Hening, tapi tidak damai. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara kursi kayu bergeser dari arah dapur. Pelan, lambat, ia bangun duduk, mendengarkan. Sunyi kembali, tapi tidak lama, terdengar suara lain, seperti bisikan. Terlalu pelan untuk dipahami, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Ibu?" panggil Gilang. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, membuka pintu kamar pelan. Lorong gelap, tidak ada suara. Tapi udara di dalam rumah berubah, lebih lembab, seperti bau kayu basah yang lama tidak dijemur. Ia berjalan pelan ke arah dapur. Setiap langkah terasa berat. Tirai kecil di pintu dapur bergoyang ringan. Angin, tapi jendela dapur selalu tertutup. "Ibu?" panggilnya lagi. Tidak ada siapa-siapa di dapur. Panci tua tergantung diam di dinding. Kuali di atas tungku tertutup. Meja makan kosong. Gilang memandang sekeliling. Tidak ada suara, tapi rasa diawasi tidak hilang. Ia menatap lantai. Ada bekas jejak kaki samar dari tanah kering, tapi cuma 2 langkah. Sisanya hilang begitu saja. Gilang diam beberapa detik, lalu kembali ke kamar tanpa bicara. Pagi harinya, Bu Lestari sudah duduk di kursi teras menenun seperti biasa. "Ibu tadi malam bangun?" tanya Gilang sambil menyerahkan teh hangat. "Enggak, Nak. Ibu tidur nyenyak," jawabnya sambil tersenyum. Gilang mengangguk, lalu duduk di lantai. "Tapi aku dengar suara dari dapur." "Mungkin tikus," sahut ibunya singkat. Gilang tidak melanjutkan. Ia memandangi wajah ibunya. Matanya seperti lelah, tapi tidak merah, tidak seperti orang baru bangun. Bahkan tangannya menenun tanpa ragu, seperti sudah melakukannya sejak dini hari. Hari itu berjalan biasa. Gilang membersihkan halaman, memperbaiki pintu gudang yang lepas engsel, dan menjemur tikar di belakang rumah. Siang berlalu pelan. Sore tiba dengan langit kelabu dan angin dingin. Menjelang malam, Gilang duduk di ruang tengah. Ibunya di dapur, menyiapkan makan malam. Televisi tua di pojok ruangan menyala, tapi hanya menampilkan semut-semut karena tidak ada siaran. "Ibu, antenanya kenapa ya?" tanya Gilang sambil berdiri. "Sudah lama rusak." "Nggak apa-apa, toh kamu nggak suka nonton." "Juga," jawab ibunya dari dapur. Gilang mengangguk pelan. Tapi hatinya bertanya, dari mana ibu tahu kalau dia tidak suka menonton? Ia belum cerita apa-apa soal kebiasaan barunya selama di Batam. Makan malam berlangsung tenang.
Nasi putih, tumis kangkung, dan tahu goreng. Gilang makan lahap, tapi matanya sesekali menatap ibunya. Wajahnya datar, senyum tipis tapi tidak hangat, seperti sedang memerankan sesuatu. Ibu nggak pengen ke rumah Bu Rika atau Bu Lilik. Mereka masih tinggal di sini kan? Bu Lestari hanya menggeleng. Ibu di rumah saja. Capek kalau keluar. Jawabannya selalu pendek, tapi tidak kasar. Gilang bingung. Ia ingin menanyakan banyak hal, tapi merasa tidak enak. Malam itu hujan turun, deras. Angin kencang membuat daun pisang di belakang rumah saling beradu keras. Gilang kembali ke kamar lebih awal. Ia rebahan, menatap langit-langit, mendengarkan bunyi hujan. Sekitar tengah malam, ia mendengar pintu dapur terbuka. Pelan tapi jelas. Lalu suara langkah menyeret, seperti sandal usang yang dipakai terlalu lama. Gilang duduk di ranjang, menahan napas. Langkah itu berhenti. Lama. Lalu suara bisikan terdengar lagi. Lebih dekat. Kali ini terdengar seperti dua suara. Ibu, panggil Gilang lebih keras. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, membuka pintu. Lorong gelap, dingin. Tirai jendela berkibar pelan meski tidak ada angin di dalam rumah. Dari ujung lorong, Gilang melihat sosok berdiri membelakanginya. Rambut digelung. Tubuh kurus memakai daster coklat. Diam, tidak bergerak. Ibu, sosok itu tetap diam. Gilang melangkah pelan. Tapi sebelum ia mendekat lebih jauh, sosok itu lenyap begitu saja, seolah menembus tembok. Gilang berdiri kaku. Matanya menatap kosong ke tempat sosok itu berdiri. Nafasnya berat. Ia kembali ke kamar. Tidak bicara, tidak berpikir. Hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Pagi harinya, ia tidak langsung keluar kamar. Tapi ketika ia melangkah ke dapur, ia mencium bau anyir yang samar. Bukan darah, bukan juga ikan busuk, tapi seperti tanah basah yang lama tak disentuh matahari. Ibunya sedang menggoreng tempe. Pagi nak, sapanya seperti biasa. Bu, tadi malam ibu bangunnya? Enggak, ibu tidur nyenyak. Serius bu? Iya, kenapa? Aku lihat ibu berdiri di lorong. Bu Lestari diam, tangannya tetap mengaduk gorengan. Mungkin kamu ngimpi, ujarnya pelan. Gilang tidak membantah, tapi di dadanya ada rasa tidak enak yang makin sulit disangkal. Hari-hari berikutnya, suara-suara itu terus muncul. Kadang pintu dapur terbuka sendiri. Kadang piring yang sudah dicuci tiba-tiba berpindah tempat. Bau kemenyan muncul beberapa kali tanpa alasan. Gilang mencoba membujuk dirinya bahwa semua itu cuma kelelahan. Cuma pikiran yang terlalu tegang. Tapi makin hari, makin jelas bahwa rumah ini menyimpan sesuatu. Dan ibunya, entah kenapa, terasa semakin jauh. Meskipun duduk di depan mata. Meskipun masih memanggil namanya dengan lembut. Malam itu, sebelum tidur, Gilang duduk lama di ranjang. Ia tidak menyalakan lampu. Ia hanya memandangi pintu yang tertutup. Suara langkah tidak muncul malam ini. Tidak ada bisikan. Tapi justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Pagi hari datang tanpa kejadian aneh, tapi juga tanpa ketenangan. Gilang duduk di tangga teras rumah sambil memegang cangkir teh. Uapnya masih naik perlahan. Ia menatap jalan setapak yang mengarah ke sawah dan rumah-rumah lain. Dari jauh terlihat, seseorang berjalan pelan membawa ember kosong. Sosok itu mendekat. Seorang perempuan tua dengan kerudung tipis dan langkah hati-hati. Bu Rika? Gilang menyipitkan mata lalu berdiri. Bu Rika menoleh, kaget. Gilang, astagfirullah kamu ya. Kirain siapa? Katanya sambil tertawa kecil meski suaranya terdengar canggung. Iya bu, saya baru pulang beberapa hari lalu. Niatnya mau main ke rumah Bu Rika, tapi pagi ini ibu lewat, ya udah sekalian, kata Gilang sambil mendekat. Oh ya. Maaf ya, ibu agak buru-buru, jawabnya sambil menatap embernya sendiri. Gilang tersenyum. Enggak apa-apa bu, cuman pengen ngobrol. Sudah lama banget saya enggak dengar kabar dari Karangsari. Semua orang sehat-sehat bu? Bu Rika mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak terlihat senang. Matanya sesekali melirik ke arah rumah Bu Lestari. Gimana kabar Bu Lestari? Tanya Gilang akhirnya. Bu Rika diam. Ember di tangannya digeser-geser pelan. Lalu ia menjawab dengan suara rendah. Alhamdulillah. Bu, kok kayaknya kaget banget lihat saya? Tanya Gilang sambil tersenyum mencoba membuat suasana santai. Bukan kaget man, cuman kangen aja tiba-tiba kamu muncul. Dulu ibu sering tanya-tanya kamu ke siapa, tapi nggak ada yang tahu kabar kamu, ucap Bu Rika buru-buru. Nomor HP ibu rusak. Saya juga susah sinyal di Batam bu.
Tapi setahun terakhir kok, kayaknya semua putus aja. Saya juga bingung, ujar Gilang sambil menatap tajam. Bu Rika tidak membalas, ia hanya tersenyum kaku lalu berkata, "Ya udah ya nak, ibu mau cuci sayur dulu." Tanpa menunggu balasan, Bu Rika berbalik dan cepat-cepat berjalan ke arah rumahnya. Gilang berdiri, diam, matanya menatap punggung Bu Rika yang tampak tergesa, seolah baru saja menyentuh sesuatu yang tidak boleh dibahas. Sepanjang siang itu, Gilang merasa suasana desa berubah. Ia berjalan ke warung kecil di dekat pos ronda. Di sana duduk Pak Wiryo, tetua kampung yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, dan tongkat kayu selalu di genggamannya. "Assalamualaikum Pak," sapa Gilang pelan. Pak Wiryo menoleh, matanya menyipit seperti sedang menimbang sesuatu. "Waalaikumsalam, Gilang ya?" "Iya Pak, baru balik kemarin." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Bagus, pulang juga akhirnya." Gilang duduk di bangku kayu sampingnya. "Saya kangen rumah, kangen ibu. Tapi, entah kenapa, kok semua orang kayak aneh ya Pak?" Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap jalanan tanah di depan mereka. Lalu, setelah beberapa detik, ia berkata, "Pelan, kamu nanti akan tahu sendiri. Jangan takut." Gilang menoleh cepat. "Maksudnya Pak?" Pak Wiryo tidak menoleh. Ia berdiri dengan tongkatnya, lalu berjalan pelan meninggalkan Gilang. Suaranya tertinggal, tapi langkahnya cepat untuk ukuran orang setua itu. Gilang duduk diam. Kata-kata itu menggema di kepalanya. "Kamu nanti akan tahu sendiri. Jangan takut." Seakan semua orang di kampung ini sepakat menyimpan sesuatu darinya. Sesuatu yang tidak boleh ia dengar dulu. Saat matahari mulai condong ke barat, Gilang berjalan pulang melewati kebun pisang dan ladang singkong. Rumah Bu Lestari tampak sepi dari jauh. Tirai jendela tidak bergerak. Tidak ada suara. Tidak ada aroma. Masakan sesampainya di rumah, Gilang membuka pintu. "Bu," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melepas sandal, berjalan ke ruang tengah. "Ibu," panggilnya lagi. Dari dapur terdengar suara sendok mengenai piring. Gilang langsung ke sana. Tapi hanya ada sepiring nasi dingin dan lauk yang masih utuh. Tidak ada Bu Lestari. Ia menoleh ke kanan, ke kamar ibunya. Pintu terbuka sedikit. Gilang melangkah pelan ke arah kamar itu. Tapi sebelum tangannya menyentuh pintu, terdengar suara dari belakang. "Kamu udah makan, Man?" tanya Bu Lestari dari arah meja makan. Gilang terlonjak lalu berbalik cepat. Ibunya berdiri diam, tangan memegang teko teh. Entah sejak kapan ia berdiri di situ. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda-tanda kehadiran sebelumnya. "Belum Bu, saya kira ibu nggak ada di rumah," jawab Gilang sambil berusaha tersenyum. "Ibu di dapur dari tadi," jawabnya datar. Gilang menatap wajah ibunya. Wajah itu pucat. Senyum kecilnya menggantung tapi tidak sampai ke mata. Tatapannya dingin, terlalu tenang. "Ibu, sehat kan?" tanya Gilang hati-hati. Bu Lestari hanya mengangguk. "Ibu baik-baik saja." Malam itu Gilang duduk di ruang tengah sendirian. Lampu redup. Suara jangkrik mengisi udara. Tapi pikiran Gilang tidak tenang. Semuanya makin kabur. Senyum ibunya yang tidak hangat. Tatapan orang-orang kampung yang menghindar. Kata-kata Pak Wiryo. Gilang tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk bersandar di dinding, menatap pintu kamar yang terbuka separuh. Tirai jendela bergerak pelan, dan udara dingin masuk lewat celah-celah kayu. Tak ada suara dari kamar ibunya. Tak ada langkah kaki, tak ada sendok beradu, tak ada bisikan aneh seperti malam-malam sebelumnya. Tapi justru itu yang membuat Gilang makin gelisah. Rumah ini terlalu tenang untuk rumah yang katanya dihuni 2 orang. Pagi menjelang, langit berubah abu-abu. Gilang berdiri, berjalan keluar rumah, tanpa sarapan, tanpa bicara. Ia melangkah pelan ke arah kebun belakang, lalu memutar ke jalan kecil menuju makam desa. Makam itu terletak di balik bukit kecil, dikelilingi pohon-pohon randu yang tinggi dan sunyi. Tak ada orang, tak ada suara. Hanya rumput-rumput liar yang tumbuh tinggi, menutupi sebagian jalan setapak. Sesampainya di sana, Gilang langsung mencari pusara ayahnya. Letaknya di baris ketiga, dekat pohon mangga yang sudah tua. Batu nisannya kusam, tapi masih terbaca jelas. Warto bin Kasman, wafat tahun 2009. Gilang duduk di samping makam itu. Ia membersihkan rumput liar di sekitarnya, merapikan batu kecil yang berserakan, lalu menunduk berdoa dalam hati. Tangannya berhenti saat ia hendak berdiri.
Pandangannya terpaku pada nisan beberapa langkah di depannya. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Batu nisan itu berbeda. Tampak lebih baru, masih bersih, tapi mulai berlumut di bagian bawah. Gilang mendekat, pelan. Hatinya gelisah tapi kakinya tak mau berhenti. Ia berdiri di depan batu nisan itu, membaca pelan-pelan tulisan yang terukir di sana. Lestari binti Marsudi lahir 15 Mei 1963. Wafat 11 November 2022. Darah Gilang berhenti mengalir. Nafasnya tercekat, kepalanya berputar. Ia mundur satu langkah, lalu dua, tapi matanya tetap menatap nisan itu. Tanggal lahirnya benar, nama lengkapnya pun benar. Bahkan tanggal wafatnya sesuai dengan waktu pertama kali ibunya tak lagi bisa dihubungi. Enggak, mungkin, bisik Gilang. Ini, bukan Bu Lestari yang itu. Tapi pikirannya menolak alasan itu. Terlalu cocok, terlalu pas. Tidak ada dua Bu Lestari di desa ini yang lahir dan wafat di tanggal itu. Gilang mengusap wajahnya. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Tangannya gemetar saat menyentuh batu nisan itu. Terasa dingin, terasa nyata. Ibu, bisiknya. Kenapa? Langkahnya limbung saat ia meninggalkan makam. Dadanya sesak. Dunia di sekitarnya seperti kabur. Jalan pulang terasa lebih panjang. Setiap pohon terlihat seperti bergerak. Bayangan daun di tanah seolah menertawakannya. Sampai di depan rumah, Gilang tidak berhenti. Ia berlari melewati pagar, berbelok ke arah rumah Bu Rika. Nafasnya terengah. Matanya merah. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata yang tak ia sadari keluar. Tok tok tok, Bu Rika. Bu! Teriak Gilang sambil menggedor pintu. Pintu terbuka. Bu Rika berdiri di ambang, wajahnya panik. Ya Allah, Gilang. Kenapa nak? Gilang masuk tanpa diundang. Ia terduduk di lantai ruang tamu, menunduk memeluk lutut. Bu, saya ke makam ayah. Saya lihat nisan ibu saya, katanya. Tersendat-sendat. Bu Rika diam. Napasnya tertahan. Ia tidak menyangkal. Itu benar ya? Tanya Gilang dengan suara lirih. Bu Rika menunduk. Iya nak. Gilang menatapnya. Matanya memohon kejelasan. Tapi saya tinggal sama dia, Bu. Saya makan bareng, saya ngobrol tiap hari. Itu siapa kalau bukan ibu? Bu Rika menggenggam tangan Gilang. Kami memang tahu kamu pulang. Tapi kami nggak tahu gimana caranya ngomong. Kenapa nggak ada yang kasih tahu saya waktu ibu sakit? Ibumu jual HP buat berobat. Kami nggak punya nomor kamu. Kami cari kamu, tapi nggak ada kabar. Waktu beliau meninggal, kami cuma bisa mendoakan. Gilang menggigit bibirnya. Saya pulang terlambat, Bu. Telat banget. Kamu nggak salah, nak. Ibumu selalu bilang, kamu harus kerja, harus sukses. Dia bangga sama kamu. Gilang menangis. Suaranya pecah. Tapi kenapa saya tinggal sama dia? Siapa yang selama ini ada di rumah itu? Siapa yang masakin saya nasi goreng pagi-pagi? Bu Rika tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Kami juga nggak tahu, Gilang. Tapi sejak kamu pulang, rumah itu kayak hidup lagi. Tiap malam lampunya nyala. Tapi kami dari luar cuma lihat kamu sendirian. Sendirian? Suara Gilang hampir tak terdengar. Kami nggak lihat siapa-siapa selain kamu. Gilang memejamkan mata. Semua kejadian di rumah itu berputar di kepalanya. Teh hangat, tikar pandan, senyum pucat, bisikan dari dapur, sosok yang diam di lorong. Aku tidur? Sama siapa, Bu? Bu Rika hanya diam. Udara di ruangan itu terasa membeku. Bu Rika menunduk lama. Tangannya gemetar, napasnya pendek-pendek. Di hadapannya, Gilang masih duduk di lantai, memeluk lutut. Matanya merah. Tubuhnya berguncang kecil antara bingung dan takut. Tapi pertanyaan itu tetap menggantung di udara, tak mau hilang. Bu, suara Gilang pelan. Tolong jawab, aku butuh tahu. Bu Rika mengangkat wajahnya perlahan. Itu bukan ibumu lagi, Gilang. Gilang menggeleng cepat. Tapi aku lihat, Bu. Aku peluk, aku makan masakannya. Dia nyambut aku pulang. Dia senyum kayak ibu selalu senyum. Itu bukan manusia lagi, nak. Suara Bu Rika bergetar. Bukan. Gilang terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menatap lantai, lalu dinding, lalu tangannya sendiri. Semua terasa kabur. Ibumu wafat setahun lalu, Gilang. Lanjut Bu Rika lirih. Kami semua tahu. Kami semua yang urus pemakamannya. Kami semua hadir. Tapi kami juga semua tahu. Waktu kamu datang, rumah itu berubah. Gilang mencengkeram rambutnya. Kenapa nggak ada yang bilang? Kenapa kalian diam semua? Kami takut. Takut kalau kami salah ngomong.
Takut kalau kamu nggak siap. Takut kalau sesuatu ikut marah, ucap Burika pelan. Bu, Gilang menatapnya, kali ini lebih tenang tapi matanya kosong. Aku tiap hari duduk di teras sama dia. Aku lihat dia tenun tikar. Aku kasih teh. Aku tidur. Dia bangunin aku. Suaranya patah di tenggorokan. Burika berdiri pelan. Ia menghampiri Gilang, duduk di sebelahnya, memeluk bahu anak itu seperti memeluk anaknya sendiri. Kamu mungkin gak sendirian, Gilang. Tapi itu bukan ibumu yang sebenarnya. Aku gak percaya, gumam Gilang. Kalau kamu gak percaya, kamu bisa tanya ke warga lain. Mereka semua lihat. Mereka lihat kamu jalan sendiri, duduk sendiri. Tapi kamu seperti ngobrol, tertawa. Bahkan bicara ke arah bangku kosong, Gilang memejamkan mata. Air matanya tak bisa ia tahan. Ia menangis dalam diam, dada sesak, seakan dunia yang ia kenal selama ini hancur tanpa suara. Hari itu Gilang tidak keluar rumah. Ia tetap di rumah Burika. Tidak bicara, tidak makan. Ia hanya duduk di dekat jendela, memandangi halaman kecil yang ditumbuhi tanaman rambat. Matahari sore mengintip dari sela genteng, tapi tidak menghangatkan apapun di dalam dadanya. Menjelang malam, Burika mengetuk pintu kamarnya. Man, makan sedikit nak, ibu bikin SOP. Enggak lapar, jawab Gilang tanpa menoleh. Kalau enggak kuat di sini, kamu bisa tidur di ruang depan, tambah Burika. Gilang mengangguk pelan. Ia keluar dari kamar setelah Isya. Ruang tengah cukup hangat. Ada kasur gulung dan bantal bersih di pojok ruangan. Di atas meja ada segelas air putih dan sepotong kue, pisang yang belum disentuh. Burika sudah tidur lebih dulu di kamar belakang. Gilang duduk memeluk lutut di kasur gulung. Lampu ruang sengaja dibiarkan redup. Waktu terasa lambat. Angin malam bertiup lewat lubang angin. Tirai jendela bergerak seperti tangan yang melambai malas. Beberapa kali ia menguap tapi tidak bisa benar-benar tertidur. Matanya berat, tapi tubuhnya siaga. Ketika jam dinding menunjukkan lewat tengah malam, terdengar suara pelan dari arah depan rumah. Tok, tok, tok. Gilang terdiam. Napasnya tertahan. Ketukan itu pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Tok, tok, man. Suara lirih menyusul. Suara perempuan. Parau, tapi familiar. Pulanglah nak. Gilang menegakkan tubuh. Matanya membesar. Itu suara ibunya. Ia berdiri pelan, melangkah ke arah pintu. Ketukan terus terdengar. Man, ibu, kangen. Tangan Gilang terulur ke kunci pintu. Tapi belum sempat ia putar, suara lain terdengar dari arah kamar belakang. Jangan, Gilang! Teriak Burika. Gilang terlonjak. Ia mundur 2 langkah. Pintu berguncang sedikit, tapi tidak terbuka. Di luar terdengar suara perempuan itu tertawa kecil. Lalu tangis, lalu tawa lagi. Semuanya bercampur jadi satu, menyeramkan dan menyayat telinga. Gilang mundur ke tengah ruangan. Burika datang tergopoh, langsung memeluknya erat. Baca doa, nak. Dari balik pintu, suara itu terus memanggil. Nak, kenapa kamu jauhi ibu? Bukain pintunya. Gilang gemetar. Itu, suaranya sama. Itu bukan ibumu lagi, Gilang. Bukan, bisik Burika sambil menahan air mata. Mereka duduk berdua di ruang tengah. Di luar, suara itu perlahan menghilang. Tapi hawa dingin tetap menggantung di seluruh rumah. Gilang tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Pagi itu, matahari pelan-pelan naik dari balik bukit. Udara masih dingin, tapi cahaya mulai masuk melalui celah-celah dinding rumah Burika. Gilang duduk di pojok ruangan, belum berganti baju, belum menyentuh sarapan. Matanya sembab. Suaranya tak keluar sejak fajar. Burika duduk di dekatnya sambil menggenggam segelas air hangat. Hari ini kita ke rumahmu, ya, ujarnya pelan. Gilang mengangguk kecil. Tak lama Pak RT dan 2 tetangga lainnya datang membawa sapu, lap kain dan alat pembersih seadanya. Mereka hanya berkata seperlunya, saling menatap tanpa banyak tanya. Semuanya tahu apa yang terjadi. Semuanya paham ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka berjalan ke rumah Bu Lestari. Pagar bambu yang dulu tampak baru, kini tampak rapuh. Rumput liar sudah mulai naik ke undakan depan. Langkah mereka terhenti sebentar di depan pintu sebelum akhirnya Gilang yang membuka. Pintu itu mengeluarkan suara berderit pelan. Bau lembab menyambut mereka. Ruang tamu gelap. Tirai tertutup. Debu menggumpal di ujung jendela dan sudut lantai.
Tikar pandan yang biasanya dibentangkan kini tergulung penuh sarang laba-laba. Gilang berjalan pelan masuk, melewati ruang tengah yang terasa lebih kecil dari biasanya. Pak RT menyalakan lampu. Cahayanya redup, tapi cukup menerangi sudut-sudut yang terlupakan. "Mulai dari sini dulu ya," katanya pendek. Burika membuka jendela, membiarkan cahaya masuk. Gilang menatap meja makan. Meja itu dulu menjadi tempat ibunya menyajikan teh hangat. Tapi kini hanya ada debu, cangkir terbalik, dan satu taplak kusam yang nyaris robek. "Rasanya baru kemarin ibu nyuguhin aku pisang goreng," gumamnya. Mereka mulai membersihkan. Gilang menyapu lantai. Pak RT mengangkat kursi-kursi reyot dan menyekanya dengan kain basah. Salah satu tetangga membuka kamar belakang dan menahan napas saat melihat sarang laba-laba menggantung di semua sudut atap. "Kosong lama banget ini, Mas Gilang," gumamnya. Gilang tidak menjawab. Ia membuka pintu kamar ibunya. Hawa dingin menyambut dari dalam. Ia melangkah masuk sendiri. Lampu tidak menyala, tapi jendela terbuka sedikit, cukup untuk menerangi meja kecil di pojok kamar. Kamar itu berantakan. Lemari setengah terbuka. Rak buku penuh debu. Di atas meja ada kotak kayu kecil tertutup kain putih yang sudah berubah warna jadi abu-abu. Gilang menatap kotak itu lama. Lalu ia duduk pelan membuka penutupnya. Di dalamnya ada foto-foto lama. Gilang kecil bersama ayah dan ibu. Mereka tersenyum di depan rumah saat masih baru dicat. Ada juga foto hitam putih Bu Lestari muda saat masih mengenakan seragam sekolah rakyat. Di bawah tumpukan foto ada amplop coklat tipis. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning. Tulisan tangan di sana miring-miring, goyah, tapi masih bisa terbaca jelas. Untuk Gilang, "Anakku yang selalu ibu rindukan. Kalau kamu baca ini, berarti ibu sudah nggak ada. Jangan sedih, nak. Ibu minta maaf karena nggak sempat pamit. HP ibu rusak. Ibu jual untuk beli obat. Ibu cuma takut kamu khawatir. Kamu anak baik. Kamu kerja keras. Ibu bangga sama kamu. Jangan pernah merasa bersalah. Hidup itu titipan. Kita semua bakal kembali. Tapi ibu percaya kamu akan jadi orang kuat. Kalau kamu kesepian, lihat langit malam. Di sana ada satu bintang yang akan selalu nyala buat kamu. Itu ibu. Ibu sayang kamu. Ibu tunggu kamu pulang, meski mungkin cuma sebentar." Gilang tak bisa menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk kertas itu erat-erat seperti memeluk tubuh ibunya sendiri. Tangisnya tidak keras, tapi dalam. Dada sesak seolah isi seluruh dirinya runtuh. Burika berdiri di ambang pintu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandangi anak itu yang kini duduk memeluk surat terisak pelan di tengah kamar kosong. Pak RT melangkah masuk pelan. Ia meletakkan tangan di bahu Burika. "Biarkan dia," bisiknya. Hari itu, rumah Bu Lestari dibersihkan sampai sore. Semua perabot dibersihkan, debu disapu, tirai diganti. Bau lembab perlahan terganti aroma matahari sore. Tapi di kamar ibunya, Gilang masih duduk memeluk kotak kayu itu. Tatapannya kosong tapi hatinya penuh. Ia tahu kini ibunya telah tiada. Tapi cinta ibunya tidak pernah mati. Cinta itu cukup kuat untuk menembus batas kehidupan. Cinta itu yang membuatnya pulang. Tapi meskipun ia sudah tahu kebenarannya, satu hal tetap mengendap di dadanya. Bukan soal surat, bukan soal rumah yang sunyi, tapi tentang semua yang ia alami sejak pertama menjejakkan kaki di rumah itu. Setelah sore itu, Gilang tidak lagi ingin pergi. Ia berdiri lama di depan rumah ibunya, menatap genteng yang mulai hitam karena lumut, dinding yang warnanya memudar, dan pekarangan kecil yang dipenuhi rumput liar. Tapi baginya, tempat ini bukan sekadar bangunan tua. Tempat ini adalah satu-satunya bagian dari hidupnya yang tak pernah meninggalkannya. "Ibu pasti pengen rumah ini tetap hidup," bisik Gilang pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Gilang mulai menyapu halaman setiap pagi. Ia membersihkan got yang tersumbat, memangkas pohon melinjo yang dahannya sudah menyentuh atap, dan membenahi pagar bambu yang lapuk. Setiap langkah kecil itu terasa berat di awal, tapi lama-lama menjadi rutinitas yang menenangkan. Burika sesekali datang membawa sayur atau nasi bungkus. Pak RT mampir membawa cangkul untuk membetulkan parit. Anak-anak kecil lewat di depan rumah, sesekali melambaikan tangan. "Mas Gilang, ikut kerja bakti nanti sore, ya?" kata Pak Sarwo, tetangga depan.
rumah saat mampir hari ketiga. Iya pak, saya ikut, jawab Gilang singkat. Tapi dengan senyum yang mulai jujur, perlahan suara-suara aneh di rumah itu tak terdengar lagi. Tidak ada lagi pintu yang membuka sendiri di malam hari. Tidak ada langkah kaki di lorong. Tidak ada bisikan dari dapur. Yang tertinggal hanyalah keheningan biasa. Keheningan yang tidak menakutkan. Di dalam rumah, Gilang mengganti taplak meja makan, menggulung tikar tua dan menggantinya dengan alas baru, mencuci semua cangkir yang berdebu. Kamar ibunya tidak dikunci. Ia membiarkannya terbuka, sesekali masuk untuk mengganti air bunga yang ia letakkan di atas meja kecil. Kalau ibu lihat pasti senang, gumamnya sambil mengelap bingkai foto keluarga yang ia temukan di dalam lemari. Tua ia mulai mengenal warga satu persatu. Kadang ikut ke sawah memanggul karung gabah, kadang ikut ke pasar membantu Bu Rika berjualan sayur. Kadang hanya duduk di pos ronda sambil mendengarkan Pak Wiryo bercerita tentang masa muda desa Karangsari. Rumahmu itu rumah pertama yang ada listrik di kampung ini loh, kata Pak Wiryo sambil tertawa pelan. Serius pak, Gilang tertawa kecil. Waktu itu ibu kamu bangga banget. Tapi juga cerewet. Lampu mati 2 menit, bisa ngamuk ke kepala dusun. Gilang tertawa lebih keras kali ini. Ia bisa membayangkan ibunya seperti itu. Keras kepala tapi penuh semangat. Malam-malam di rumah itu mulai terasa seperti rumah. Ia tidur, lebih nyenyak. Kadang hanya ditemani suara jangkrik dan kipas angin tua yang berdengung pelan. Tak ada lagi ketukan tengah malam. Tak ada lagi suara memanggil dari balik pintu. Hanya kehangatan aneh yang tidak bisa dijelaskan, seperti pelukan tanpa tangan. Suatu malam saat bulan purnama menggantung penuh di langit, Gilang bermimpi. Dalam mimpi itu, ia duduk di teras rumah mengenakan baju yang biasa ia pakai saat kecil. Udara dingin tapi nyaman. Di depannya, Bu Lestari duduk di kursi rotan, tersenyum sambil menenun tikar. Ibu. Gilang memanggil lirih. Bu Lestari tidak menjawab langsung. Ia tetap menenun. Tapi tangannya lambat, matanya menatap jauh ke depan. Jangan terus menoleh. Ke belakang, Man, ucapnya pelan. Ibu akan selalu ada di sini. Di mana, Bu? Ibu selalu ada, selama kamu hidup dengan baik. Setelah berkata begitu, tubuh Bu Lestari perlahan memudar. Seperti kabut pagi yang dijilat matahari. Tikar yang ditenunnya jatuh ke lantai dan angin malam meniupnya ke halaman. Gilang terbangun dengan napas panjang. Kamarnya gelap, tapi hatinya, tidak. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi pintu yang terbuka sebagian. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan. Tapi dari sudut ruang seolah ada bayangan samar yang berdiri diam. Tidak menakutkan, tidak mengancam, hanya diam seperti menunggu. Seperti menjaga. Gilang tidak bicara. Ia tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatap. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pulang ke Karangsari, ia tersenyum dalam gelap. Mungkin rumah ini tidak benar-benar kosong. Tapi mungkin untuk pertama kalinya itu bukan hal yang harus ditakuti. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.